Hai, welcome guys. Ini adalah video pertama gue di tahun 2025 ini yang mau gue coba sharing dan publish ke teman-teman nih. Jadi pertama gue mau terima kasih dulu sama diri gue yang udah bertahan sejauh ini gitu ya guys ya, sampai tahun 2025. Dan yang lama sudah biarkan berlalu. Semoga tahun ini adalah tahun keberuntungan gua dan tahun keberuntungan teman-teman semua. Amin. Oke. Nah, teman-teman, di sini gua pengen sharing yang pertama kali adalah tetap tentang goal setting di 2025. Ini sebenarnya adalah goals gua sendiri, tapi mungkin juga bisa diaplikasikan gitu ya buat teman-teman strateginya. Nah, di sini tuh gue pengen mencoba nge-breakdown 4 strategi yang mungkin ini bisa mendekati pencapaian goals-nya gitu teman-teman. Oke guys, kalau kita langsung aja. Yang pertama itu adalah strateginya menentukan goals jadi lebih spesifik gitu ya guys ya. Nah, kebetulan goals di sini adalah punya gua sendiri, itu ada 4. Apa aja? Yang pertama adalah dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan, apa nih yang pengen gue tingkatin? Ternyata di sini gue akan fokus nurunin berat badan 7-10 kilo misalnya, itu ya. Teman-teman bisa tentuin sendiri berapa yang akan kalian targetin gitu. Kedua, itu gue dari sisi keuangan. Nah, keuangan di tahun 2025 ini yang mau gue fokusin adalah gue akan mulai ngonten misalnya hal yang bisa mendatangkan sumber income gitu. Yang ketiga itu adalah self development. Nah, self development ini tuh terkait dengan bisa dikatakan buat pengembangan diri juga gitu ya guys ya. Apa yang mau gue capai di tahun 2025. Misalnya gue 2025 itu pengen banget gue belajar tentang design thinking. Nah, gitu yang ketiga. Yang keempat itu adalah tentang communication. Nah, di sini gue akan mencoba ngebangun lagi komunikasi gue yang selama pernah gue lakuin gitu kan. Nah, itu strategi yang pertama. Nah, yang kedua ini membuat goals kita itu menjadi lebih realistis. Gimana caranya? Jadi dari 4 goals yang tadi terkait dengan pertama adalah tentang kesehatan. Jadi gue melakukannya supaya lebih realistis kayak gimana sih? Nah, biar bisa turun 7-10 kilo. Nah, gue bikinnya ya udah larinya gak usah lama-lama. Mungkin 10-15 detik aja gitu per hari ya. Yang benar-benar lu bisa lakuin deh gitu, jangan naksain banget. Namanya kita lagi bangun kebiasaan yang mungkin dulu hilang gitu. Kedua itu adalah keuangannya gue bakal melakukan konsistensi posting konten. Nah, di sini kan memang gue pengen niatnya adalah sharing, bagi-bagi ilmu nih ke teman-teman gitu ya. Nah, tapi di sini biar lebih realistis, jangan ngoyo juga, jangan maksain kayak satu hari harus satu. Kalau memang belum sanggup ya udah lakukan aja kayak sehari itu tuh seminggu itu misalnya ya 2 kali gitu ya, buat jadi lebih realistis aja. Terus yang ketiga terkait self development. Nah, ini banyak hal. Mungkin gue akan membaca dari beberapa sumber kayak buku satu hari ya udah deh 1 halaman gitu. Which is kalau gak bisa juga gitu ya, gue bakal ngelakuin podcast gitu misalnya. Bukan melakukan podcast, tapi gue bakal nyari podcast paling tidak yang bisa mendatangkan ilmu baru buat gue, buat sumber motivasi juga gitu ya. Nah, yang ketiga adalah communication. Nah, komunikasi ini untuk ngebangunnya biar lebih biasa lagi. Mungkin gue akan mulai rutin ya, pertama dengan konten tadi, kedua dengan ngobrol banyak sama teman atau sharing apapun buat ngelatih aja nih. Jadi buat lebih realistis, itu yang kedua strategi. Nah, strategi yang ketiga ini adalah tentang mencoba
membangun sugesti atau melakukan afirmasi terhadap goals yang tadi kita coba setting gitu ya. Misalkan kita membayangkan melakukan dari 4 goals tadi. Kalau misalnya nanti gua kurus gitu ya, kira-kira nih gue bakal apa ya? Gue bakal sehat, badan jadi lebih fresh gitu. Nah, kalau gue tidak melakukan, ya gue akan seperti apa? Jadi kayak mengukur dan membayangkan apa yang bakal kita capai nantinya. Kalau misalnya kita bakal lancar berkomunikasi, itu akan mendatangkan sebuah rezeki, misalnya mendatangkan sebuah networking yang baru buat kita, buat membuka jalan pintu rezeki sebesar-besarnya misalnya, ya kan. Kita coba, itu strategi yang ketiga buat aku ya guys ya. Nah, yang keempat ini adalah mungkin jarang dilakukan sama orang-orang yang sudah buat goal settingnya di tahun 2025 nanti tuh. Yuk kita bareng-bareng coba lakuin. Yang keempat itu adalah evaluasi targetnya. Jadi kita coba lakukan evaluasi, terserah teman-teman mau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, pertama kita evaluasi dulu, kira-kira kita sudah konsisten apa belum nih melakukan aktivitas buat mencapai target tadi. Kalau misalnya ternyata larinya itu belum konsisten, ya berarti kita harus identifikasi lagi nih, kira-kira apa yang menghambat untuk mencapai goalsnya kita. Waktunya kah, atau motivasinya, atau malah distraksinya yang banyak gitu. Kita coba identifikasi dulu masalahnya apa. Dari situ kan kita baru ketemu nih, oh iya solusinya harus gimana. Kalau kita nggak bisa lari di pagi hari, ya udah monggo kita lari di malam hari. Kira-kira lakukan sesuatu yang memang benar-benar possible buat dilakuin. Yang penting itu terlaksana gitu ya. Mau misalnya ternyata seminggu sehari sekali belum bisa, seminggu at least 2 atau 3 kali yuk lakuin. Jadi mengidentifikasi dulu, mengevaluasinya di situ. Dan yang terakhir itu fokusnya jangan terhadap hal-hal yang buruknya gitu ya, tapi lebih kepada yuk apresiasi apa yang sudah lu lakuin dalam seminggu atau 2 minggu. Misalnya lu udah berhasil konsisten melakukan baca buku, ya udah ternyata cuma 4 lembar 4 halaman gue bisa baca buku dalam seminggu, ya udah lu apresiasi gitu loh apa yang udah lu lakuin. Dari situ juga kan lu bisa lihat tuh kira-kira persentase konsistensi yang lu lakuin untuk mencapai target lu ini berapa. Dari situ tinggal lu tingkatin lagi buat next weeknya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini adalah 4 strategi gue yang gue share nih sama teman-teman. Pertama tadi apa? Pertama itu adalah, gue ulang ya. Pertama itu adalah melakukan targetnya jadi lebih spesifik targeting. Yang kedua itu adalah melakukan mencoba untuk nge-breakdown realistisnya. Ketiga itu kita mencoba membangun sugesti dan afirmasi keberhasilan dari atau pencapaian yang mau kita targetin gitu ya. Yang ketiga itu adalah evaluasi. Oke, kalau gitu well teman-teman, thank you udah nonton sharing-sharing gue hari ini. Mungkin next gue juga bakal akan sharing yang lain lagi, apapun itu nantinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan see you di next video. Bye.